Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eljana Rutama dari kelas 1C NIM 20311110023. Pada video ini saya akan menjelaskan dan membuktikan pengukuran tegangan dan arus pada sebuah rangkaian. Adapun alat yang saya pergunakan yaitu pertama ada multimeter untuk pengukuran dan ada power supply atau catu daya tegangan 12 volt DC dan ada resistor yang ukurannya berbeda-beda dan juga ada project board. Cara penggunaan project board ini adalah jika ini menyamping maka arusnya tidak terhubung. Jika ini ke bawah arusnya terhubung. Dan kalau di sini di atasnya ini jika menyamping terhubung dan ke bawah tidak terhubung. Mengaktifkan dulu power supply-nya. Sudah aktif dan kita ukur dulu power supply-nya untuk membuktikan benar 12 volt. Pertama kita mengukurnya menggunakan multimeter dan jangan lupa kita selekkan dulu multimeter ke DC volt. Saya mulai mengukur power supply. Di sini ada prob merah yang plus dan prob hitam min. Kita memakai skala 50 dan muncul angka 12 volt kurang lebih, dan terbukti bila power supply ini memiliki tegangan 12 volt. Saya akan membuktikan dengan mengukur tegangan dan arus pada sebuah rangkaian berikut. Ini adalah rangkaian seri dan ini sudah saya gambarkan sini rangkaian seri. Ada R1, R2 dan R3. Di sini sudah saya tuliskan rumus atau pengertiannya saja. Ada I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maksud dari I1, I2 dan I3 ini, arus yang masuk pada rangkaian ini memiliki nilai di setiap komponennya itu sama. Langsung saja kita buktikan apakah arus di setiap komponen rangkaian ini nilainya sama. Pertama kita aktifkan atau tancapkan dulu power supply di project board. Sudah terhubung ini, dan ini sudah menjadi rangkaian yang tertutup. Jangan lupa kita selekkan dulu multimeter pada DC miliampere. Saya memakai skala 2,5. Dan cara mengukur di sini kita lepas dulu rangkaiannya, komponennya, satu komponen ini, lalu baru kita ukur seperti ini, dan muncul pada jarum 10 karena kita memakai nilai maksimum 50 ya, nilainya 10. Dan kita lihat yang berikutnya, kita cabut lagi dan berapakah nilainya pada jarum tampak sama 10, nilai maksimum 50. Kita tancapkan kembali dan
yang arus total. Kita lihat arus totalnya sama, muncul nilai pada jarum 10, nilai maksimum 50 dan skala 2,5. Kita kembalikan lagi untuk rangkaian tertutup dan terbukti nilai arus pada setiap komponen di rangkaian ini adalah sama. Dan yang kedua atau yang berikutnya, kita mengukur volt atau tegangan. Sini sudah ada V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Mengukurnya dengan kita selekan dulu multimeter ke DC volt. Kita menggunakan skala 10 saja. Sudah. Dan caranya kita ukur satu persatu setiap komponennya seperti ini. Dan yang pertama keluar muncul angka 3 di nilai maksimum 50. Cara menghitungnya kita tulis 3 per nilai maksimum 50 dikali skala 10 sama dengan 0,6. Dan yang kedua, kita ukur kembali komponennya, muncul nilai 22 sama 22 per nilai maksimum 50 dikali 10 skala sama dengan 4,4. Dan yang terakhir sama, kita ukur lagi, muncul nilai 35 per 50 nilai maksimum kali skala 10 sama dengan 7. Lalu kemudian kita jumlahkan seperti ini, V1 plus V2 plus V3. Ini V1, V2 dan V3 saja kita jumlahkan, hasilnya adalah 12. Jadi tegangan yang mengaliri rangkaian ini sama dengan 12 volt DC. Berikutnya yang akan saya hitung atau ukur yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel seperti ini di project board. Seperti ini cara merangkainya. Ini sudah tersambung komponennya. Dan di sini sudah saya tuliskan. Di sini sudah saya tuliskan dan saya gambarkan rangkaiannya. Ada tegangan 12 volt yang ada di power supply tadi. Di sini R1, R2, R3. Dan di sini ada rumus atau pernyataan. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Maksud dari V1, V2 dan V3 ini volt atau tegangan yang mengaliri rangkaian ini di setiap komponennya adalah sama. Beda dengan rangkaian seri tadi, yang sama adalah I-nya di rangkaian seri tadi, I. Kalau di paralel yang sama nilainya adalah voltnya.
Langsung saja kita mulai mengukur dan membuktikan. Caranya sama seperti yang tadi. Kita tancapkan dulu power supply, kita hubungkan ke project boardnya. Sudah tersambung, sudah menjadi rangkaian tertutup. Sekarang kita coba mengukur V-nya dulu. Caranya jangan lupa kita selekan dulu multimeter pada DC volt. Kita menggunakan skala 50. Sekarang ini prof plus dan ini prof min. Kita hitung satu persatu. Ya, sudah muncul di jarum menunjukkan nilai 12 volt kurang lebih di nilai maksimum 50, dan di komponen selanjutnya sama cara mengukurnya seperti ini, dan hasilnya di jarum pun sama 10 di nilai maksimum 50 muncul 12 kurang lebih. Dan yang ketiga sama juga 12. Dan sekarang sudah terbukti bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nilai dari voltnya itu sama, adalah 12 volt, terbukti sekarang. Dan kemudian saya akan menghitung atau mengukur arus pada rangkaian ini dengan cara I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Saya selekan dulu multimeter ke DC miliampere dengan skala 25. Yang pertama saya akan mencari I1 terlebih dahulu. Caranya buka rangkaian seperti ini untuk menghitungnya. Dan baru diukur arusnya, muncul angka 3 di skala 5 di nilai maksimum 50 skala 25. Cara penghitungannya yaitu 3 munculnya nilai maksimum 50 dikali skala 25 sama dengan 1,5. Kemudian kita mencari I2. I2 caranya sama. Buka dulu rangkaian yang kedua pada komponen yang kedua seperti ini. Baru diukur rangkaiannya. Yang kedua ini muncul angka 2. Muncul angka 2, nilai maksimumnya 50 dikali 25 sama dengan 1. Dan I3. Kembalikan dulu rangkaiannya seperti awal. Dan putus komponen yang ketiga. Caranya sama. Dan yang ketiga muncul angka 23.
Kita ulang. 23, nilai maksimum 50 dikali 25 skala sama dengan 11,5. Berikutnya saya akan jumlahkan dulu seperti di cara ini, I1 plus I2 plus I3. Hasilnya adalah 14 miliampere. Sekarang saya akan membuktikan dulu di arus totalnya di rangkaian di project board ini. Caranya seperti ini. Putus dulu arus yang ada di power supply. Muncul angka 28 di skala maksimum 50. Angka 28 50 dikali 25 skala sama dengan 14 miliampere. Sekarang sudah terbukti bahwa arusnya 14 miliampere yang di cara maupun di sini di project boardnya sama terbukti. Sekarang dilanjutkan cara pembacaan nilai kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor elektrolit. Cara pembacaan nilai kapasitor elektrolit ini cukup gampang karena nilainya sudah tertera di bagian kapasitornya. Ya, nilainya ada 2200 mikrofarad dan tegangannya 35 volt. Maksud dari 2200 mikrofarad adalah daya tampung kapasitor ini tidak boleh melebihi 2200 mikrofarad dan tegangannya tidak boleh melebihi 35 volt. Dan di sini ada 85 derajat Celcius. Maksudnya adalah suhu dalam kapasitor ini tidak boleh melebihi 85 derajat Celcius. Dan di bagian sini ada petunjuknya min atau min dari kapasitor ini. Dan ini plusnya. Dan yang kedua adalah kapasitor jenis keramik atau kapasitor epoxy. Cara pembacaan nilainya ada di kode yang di bagian kapasitornya. Ini kodenya sudah saya tulis. Ya, ini kodenya adalah 2KV20NC. Artinya 2000 volt, 20 nanofarad, dan C sama dengan 5% atau toleransi. Ya, ini adalah nilai dari kapasitor keramik. Dan yang ketiga ada kapasitor jenis kotak atau biasa dikenal kapasitor kipas angin, yang kapasitor sering digunakan untuk kipas angin. Dan cara pembacaan nilainya juga sudah tertera di bagian kapasitornya. Dan di sini ada kodenya CBB61 dan nilainya 2,5 mikrofarad. Plus min atau toleransi 5%, bisa kurang bisa lebih, dan tegangannya 450 volt AC. Dan ada frekuensinya 50 atau 60 Hz. Nah, ini kapasitor jenis kotak.
dan sudah ada 3 kapasitor untuk pembacaan nilainya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.